Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hadiantrama Oscar Santoso dengan NIM 21 1050 1056 dari program studi D3 Sistem Informasi kelas B pada mata kuliah Praktikum Interaksi Manusia dan Komputer. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proyek desain Figma, yaitu aplikasi EasyBook atau aplikasi travel agent. Adapun latar belakang dan tujuan, latar belakang dibuat desain mockup aplikasi EasyBook ini karena aplikasi pemesanan travel online yang telah ada kurang menarik dari segi tampilan UI serta terlalu sederhana. Oleh karena itu, saya merancang desain aplikasi travel mobile yang lebih menarik. Tujuan dari aplikasi ini yaitu untuk memudahkan pengguna atau user dalam melakukan pemesanan travel agent, mulai dari hotel hingga destinasi wisata, serta terciptanya kepuasan antara interaksi user dengan aplikasi mobile. Yang pertama ada usability testing pada tahap ini yang diujikan yaitu performance measurement. Adapun task dari usability testing, task atau tugas yang pertama dengan goal user berhasil membuat akun. Di sini user diminta untuk mengisikan data pada menu register. Pada tahap kedua dengan goal user berhasil login. Pada tahap ini user diminta untuk mengisikan username dan password pada form atau menu login. Yang ketiga, user diminta untuk memilih beberapa opsi pada menu utama aplikasi, diantaranya diskon, explore, dan plan a trip. Di task keempat, yaitu user diminta untuk pergi ke menu explore untuk melihat rekomendasi destinasi wisata dan hotel yang tersedia pada aplikasi. Task kelima, user diminta untuk pergi ke menu plan a trip untuk merencanakan perjalanan user. Di sini, user juga bisa melihat destinasi wisata beserta hotel untuk dipesan. Task keenam, user diminta untuk ke menu Save Trip atau Bookmark untuk melihat hotel atau destinasi wisata yang telah disimpan. Task terakhir atau task ketujuh, user diminta untuk ke menu Profile untuk melihat My Profile. Pada menu Profile juga tersedia opsi untuk mengedit profile, bantuan, dan feedback aplikasi. Keterangan dari task pertama, Anda adalah pengguna baru, maka Anda akan diminta untuk melakukan register sebagai user atau pengguna baru dengan mengisi form register dengan mengisi username, email, dan password. Task kedua, jika user baru telah berhasil melakukan register, user akan diminta untuk login ke dalam aplikasi dengan mengisi username dan password. Task ketiga, setelah berhasil login, user akan masuk ke dalam aplikasi berupa halaman pertama yaitu menu. Di sini terdapat dashboard berupa informasi diskon, eksplor liburan, dan merencanakan perjalanan. Pada dashboard ini juga sudah terdapat navigation bar yang berada di sisi bawah aplikasi. Task keempat, user diminta untuk pergi ke menu Explore. Nah, di sini user boleh melalui dashboard atau navigation bar untuk melihat beberapa rekomendasi destinasi wisata dan hotel yang tersedia. Task kelima, user diminta untuk kembali lagi ke main menu dan memilih menu Plan a Trip untuk mencarinya. Setelah melakukan search, user juga bisa melihat destinasi wisata beserta hotel untuk dipesan. Task keenam, pada navigation bar, terdapat menu Save Trip atau Bookmark. User dapat melihat hotel atau penginapan yang telah dipilih dan disimpan pada task sebelumnya, yaitu pada menu Plan a Trip atau Explore. Task ketujuh yang terakhir, pada menu Profile, user dapat melihat detail akun yang berisi informasi tentang akun Anda. Pada menu Profile juga terdapat opsi untuk mengedit profile, bantuan, dan feedback aplikasi. Selanjutnya ada plot aspek usability. Nah, pada plot ini, menurut Jacob Nielsen, aspek-aspek dalam usability testing mencakup 5 hal, yaitu learnability untuk menjelaskan tingkat kemudahan pengguna atau user untuk menyelesaikan tas-tas dasar ketika pertama kali user dihadapkan dengan sistem yang ada. Lalu yang kedua, efisiensi. Di sini akan menjelaskan seberapa cepat pengguna atau user dapat menyelesaikan tugas-tugas yang ada saat mereka pertama kali mempelajari sistem tersebut. Lalu memorability menjelaskan tentang tingkat kemudahan pengguna atau user
dalam menggunakan sistem dengan baik setelah beberapa lama tidak menggunakannya. Lalu plot error, yaitu menjelaskan kemungkinan terjadinya error atau kesalahan yang dilakukan oleh pengguna dan seberapa mudah mereka dapat mengatasinya. Yang terakhir ada plot satisfaction, yaitu menjelaskan tentang tingkat kepuasan pengguna dalam menggunakan sistem yang telah dibuat. Pada aspek sistem, yang pertama, pertanyaan pertama, yaitu apakah tampilan aplikasi mudah untuk dikenali. Plot aspek yang terpenuhi dalam pertanyaan ini ada 4, yaitu learnability, efficiency, memorability, dan satisfaction. Error tidak terdapat atau tidak termasuk dalam aspek pertanyaan tersebut. Lalu pertanyaan kedua, apakah mudah dioperasikan? Aspek usability yang memenuhi pertanyaan ini ada 4 juga, yaitu learnability, efficiency, memorability, dan satisfaction. Error tidak terdapat di dalam pertanyaan kedua ini. Lalu pertanyaan ketiga, apakah pemilihan warna dan kontras warnanya nyaman untuk dilihat? Aspek usability menunjukkan bahwa pertanyaan ini memenuhi semuanya, yaitu kelima plot aspek usability tersebut, mulai dari learn, efficiency, memorability, error, dan satisfaction. Lalu ke aspek pengguna atau user, pertanyaan keempat, apakah tampilan menu dalam aplikasi mudah untuk dikenali? Pada plot ini, yang terpenuhi ada 4, yaitu learnability, efficiency, memorability, dan satisfaction. Error tidak termasuk dalam pertanyaan ini. Lalu yang kelima, apakah informasi yang diberikan dapat diterima dan dipahami dengan mudah oleh user? Plot aspek usability yang kelima ini terpenuhi semuanya. Lalu lanjut ke aspek interaksi atau interaction. Yang pertanyaan keenam, apakah jenis font mudah untuk dibaca? Dalam aspek ini mencakup 5 hal tersebut. Lalu ke pertanyaan ketujuh, apakah simbol, icon, dan gambar jelas untuk dilihat dan mudah untuk dipahami? Aspek usability menunjukkan kelimanya terpenuhi. Yang ke-8, apakah setiap menu pada aplikasi dapat mudah diakses? Plot aspek usability juga menunjukkan bahwa pertanyaan tersebut memenuhi kelima aspek tersebut. Lalu pertanyaan 9, apakah navigation bar mudah untuk dioperasikan? Aspek usability memenuhi semua kriteria tersebut. Yang ke-10, apakah menu dan tampilan aplikasi mudah diingat? Aspek usability juga terpenuhi kelima-limanya dalam pertanyaan ini. Yang ke-11, apakah seluruh komponen, baik itu menu, icon, ataupun gambar, memiliki tata letak yang sesuai? Pada aspek usability testing ini juga terpenuhi kelima aspek tersebut. Pertanyaan ke-12, apakah bahasa yang digunakan pada aplikasi sudah jelas dan mudah untuk dipahami? Dalam plot aspek usability ini juga kelima aspek tersebut sudah terpenuhi ada di pertanyaan ke-12 ini. 13, apakah fungsi pada aplikasi sesuai dengan tujuan aplikasi? Pada pertanyaan ini, plot aspek usability testing juga terpenuhi di pertanyaan ini. Pertanyaan 14, apakah form isian pada aplikasi mudah untuk digunakan? Semua aspek terpenuhi dalam pertanyaan ini. Dan terakhir ke-15, apakah Anda atau user dapat mengingat kembali menu-menu dan tampilan halaman yang ada di aplikasi? Nah, kelima-lima aspek tersebut juga terpenuhi atau ada di pertanyaan ke-15 ini. Selanjutnya ada skala Likert atau skala 1 sampai 5 yang dibuat yang disebarkan pada kuesioner melalui Google Form dengan keterangan dari 1 itu sangat tidak mudah atau sangat tidak nyaman atau sangat tidak sesuai. Skala kedua tidak mudah atau tidak nyaman atau tidak sesuai. Skala ketiga yaitu sedang, skala keempat mudah atau nyaman atau sesuai, skala kelima sangat mudah atau sangat nyaman atau sangat sesuai. Pada skala ini saya membagi menjadi 3 kategori, yaitu sangat tidak mudah sampai sangat mudah, sangat tidak sesuai sampai sangat sesuai, dan sangat tidak nyaman sampai sangat nyaman.
Adapun kuesioner yang dibagikan kepada responden melalui platform Google Form, di sini pada tahap pertama, user akan diminta untuk mengisi nama dan NIM. Sebelumnya juga di sini telah tersedia link prototype Figma, jadi user diminta untuk menjalankan prototype tersebut, baru user akan mengisi kuesioner ini. Pertanyaannya kurang lebih sama dari pertanyaan yang ada pada plot aspek usability tadi, bisa dilihat pada screen. Oke, dengan skala Likert yang sama juga, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Oke. Lalu di sini ada box kritik dan saran. Di sini user pada tahap terakhir diminta untuk memasukkan kritik dan saran, lalu mensubmit form ini. Adapun responden dari kuesioner yang telah saya sebar, yaitu Joseph Dito, Muhammad Alvin, Abraham, David Carlos, dan Ega Gitra. Kelima responden ini berasal dari kelas B, Prodi D3 Sistem Informasi. Lalu saya akan bergeser ke retrospektif think aloud atau RTA think aloud. Di sini berisi kritik dan saran beserta perbaikannya. Penjelasan singkat tentang RTA atau retrospective think aloud. Dalam usability testing, teknik RTA dapat mengukur usability dari beberapa screen pada aplikasi EasyBook yang telah dibuat berdasarkan komponen utama dalam definisi usability, yaitu mengukur tingkat kepuasan pengguna dan penentuan rekomendasi. Teknik RTA ini diimplementasikan melalui pengumpulan data melalui kuesioner Google Form dengan menambahkan kolom kritik dan saran. Data yang didapat dari proses usability testing dengan teknik RTA ini diperoleh hasil data berupa data masalah atau kesulitan user saat menguji coba prototipe aplikasi EasyBook serta saran dari responden. Nah, di sini ada tabel kesulitan atau masalah yang dialami responden. Pada problem pertama, dari fitur button login dan register, user menemukan kesulitan atau masalah yaitu berupa model button terlalu lama atau old school. Yang kedua, pada fitur navigation bar, kesulitan atau masalah yang ditemukan oleh user berupa warnanya kurang bervariasi. Fitur ketiga, di profile setting, button di menu profile ini terlalu rapat. Lalu fitur keempat, button back pada tiap screen, user menemukan kesulitan atau masalah berupa pemilihan icon button kurang menarik. Lalu yang terakhir, ukuran font di screen tertentu. Nah, user menemukan kesulitan atau masalah berupa font di bagian harga hotel atau villa terlalu kecil. Nah, adapun saran yang diberikan oleh responden. Yang pertama, harus memilih model button yang terbaru dengan pemilihan warna yang sesuai tema. Saran kedua, seharusnya icon tidak bermodel hitam polos, namun bisa disesuaikan dengan menambah kombinasi warna agar lebih menarik. Saran ketiga, perbaiki bagian jarak antar button. Secara keseluruhan, pada menu profile sudah bagus. Saran keempat, pemilihan icon back harus diperbesar dan dibuat lebih menarik. Saran kelima, seharusnya pemilihan ukuran font dibuat lebih konsisten, terutama pada harga. Nah, saatnya menganalisa dan nilai dari aspek pertanyaan tersebut yang telah disebarkan melalui kuesioner Google Form. Didapati nilai 4,6 untuk aspek sistem pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua mendapat rata-rata nilai 4,6. Pertanyaan ketiga mendapat nilai rata-rata 4. Pertanyaan keempat terdapat nilai rata-rata 4,6. Pertanyaan kelima rata-rata nilai 4,4. Pada aspek interaksi, pertanyaan 6 mendapat rata-rata nilai 4,2. Pertanyaan 7 mendapat nilai rata-rata 4,6. Pertanyaan 8 mendapat nilai rata-rata 4,6. Pertanyaan 9 mendapat nilai rata-rata 4,6. Pertanyaan 10 mendapat nilai rata-rata 4,8. Pertanyaan 11 mendapat nilai rata-rata 4,8. Pertanyaan 12
mendapat nilai rata-rata 4,4, pertanyaan 13 mendapat nilai rata-rata 4,8, pertanyaan 14 mendapat nilai rata-rata 5, pertanyaan 15 mendapat nilai rata-rata 4,2. Nah, di sini nilai rata-rata terkecil ada pada pertanyaan aspek sistem nomor 3, yaitu pemilihan warna dan kontras warnanya nyaman untuk dilihat. Lalu rata-rata nilai tertinggi didapatkan pada pertanyaan 15, berupa pertanyaan apakah form isian pada aplikasi mudah untuk digunakan mendapat nilai rata-rata 5. Berikut adalah link prototipe Figma, dan saya akan mendemokan prototipe Figma dan juga revisi aplikasi yang telah melalui saran dari responden. Baik, ini adalah splash screen dari aplikasi EasyBook. Lalu di sini ada launch screen. Ada launch screen pertama, di sini berisi travel safely, comfortably, and easily. Di sini ada deskripsi kecil awal aplikasi. Lalu kita klik next, lalu get started. Nah, pada tahap ini user akan diminta untuk login. Apabila user belum memiliki akun untuk login, bisa mengklik menu register. Lalu akan diarahkan ke menu register. Setelah register, diarahkan kembali ke menu login. Setelah ke menu login, baru user bisa untuk pergi ke main menu atau dashboard. Pada main menu atau dashboard, di sini ada voucher atau diskon yang sedang tersedia. Pada menu explore di main menu, ada beberapa kategori wisata, yaitu beach atau pantai, hiking, mendaki gunung, cottage, boating. Nah, di sini ada plan a trip. Di sini user bisa mencari perjalanan yang dituju. Lalu kita ke menu explore. Di sini ada list hotel dan juga destinasi wisata apabila kita telah menentukan destinasi wisata yang dituju. Di sini destinasi wisata kebetulan yang saya buat yaitu ada di Bali. Nah, di sini lanjut ke menu My Trip. Pada menu My Trip, di sini ada berupa list perjalanan dari semua, baik itu yang sudah selesai ataupun yang akan datang. Di sini juga terdapat filter berupa komplit atau aplikasi yang atau pesanan yang sudah diselesaikan dan pesanan yang akan datang. Selanjutnya ke menu bookmark atau save a trip. Di sini berisi list hotel atau wisata yang telah disimpan oleh user pada menu explore. Oke, terakhir di sini ada menu profile. Di sini berisi foto profile dari user, nama user, kategori travel beserta poin, ada menu edit profile setting, help and feedback, serta logout. Berikutnya saya akan mendemokan apabila user ingin melakukan pemesanan atau ingin mencari hotel dari main menu. Di sini plan a trip dari Jakarta menuju Bali, tanggal sekian, dengan sekian, kita search. Nah, setelah search akan ke menu explore sama dengan kita mengklik pada navigation bar explore, akan disajikan berupa bermacam-macam list hotel. Jika kita ingin melakukan pemesanan, kita klik salah satu. Di sini saya memilih Grand Seminyak Bali. Di sini setelah kita mengklik akan berisi detail kecil dari destinasi atau hotel yang ingin kita pesan. Di sini ada alamatnya, terdapat juga foto dan deskripsi. Oke, di sini juga ada
other atau hotel dan tempat, jadi tempat yang sesuai lokasi, tempat sekitar yang sesuai dengan lokasi Anda. Lalu kita klik booking. Di sini diminta untuk meminta jadwal check-in dan jadwal check-out dengan tamu sebesar 2 dan total harganya. Lalu kita continue. Nah, di sini user akan diminta untuk mengisi biodata name of reservation dari full name, nickname, date of birth, email, and phone number. Kita klik continue. Di sini user juga bisa memilih pembayaran beberapa metode pembayaran. Nah, di sini memilih OVO. Setelah mengklik untuk metode pembayaran, memilih salah satu metode pembayaran, user akan dihadapkan pada menu payment detail berupa detail check-in, check-out, jumlah tamu, harga 3 malam, beserta pajaknya, dan total harga. Di sini juga user dikonfirmasi pembayarannya. Di sini juga bisa diganti pembayaran. Setelah oke, akan user diminta untuk confirm payment. Nah, setelah payment berhasil dilakukan, user dihadapkan dengan pop-up untuk melihat tiket ataupun oke. Kita di sini melihat tiket. Nah, berikut adalah tampilan tiket dari pemesanan yang telah dilakukan. Lalu kita kembali ke My Trip dengan mengklik Go to My Trip pada button ini. Nah, di sini kita akan disajikan ke menu My Trip. Nah, ini tadi ada hotel yang kita pesan. Di sini kita bisa melihat etiketnya, atau bisa juga untuk meng-cancel bookingnya. Nah, apabila user ingin meng-cancel booking, akan muncul pop-up kecil di bawah apakah user yakin ingin meng-cancel booking ordernya. Di sini diberitahu juga hanya 80% uang yang akan dikembalikan. Yes, continue. Di sini juga disediakan beberapa metode pengembalian saldo ke beberapa metode kartu atau e-wallet. Nah, di sini refundnya hanya 80%. Setelah kita confirm cancellation, akan muncul pop-up successful atau akun pemesanan telah di-cancel oleh user. Selanjutnya, apabila di menu My Trip, apabila user telah mengkomplit atau menyelesaikan suatu trip, akan bisa juga untuk dicek untuk menulis review dari pesanan yang telah selesai dilakukan. Di sini ada rating yang harus diberikan kepada hotel atau destinasi wisata beserta komentar. Setelah itu kita submit, selesai. Ada menu profile, di sini bisa untuk log out, untuk pergi ke menu utama. Saya sudah merevisi beberapa masukan dari user berupa yang pertama ini button sign in dan button register sudah saya perbaiki dari yang sebelumnya bermodel lama. Di sini saya sudah menyesuaikan dengan warna pada aplikasinya. Lalu pada navigation bar sudah saya modifikasi dengan melakukan drop shadow pada bagian navigation bar, dan terutama warna aplikasi sudah saya sesuaikan menggunakan metode color palette, yaitu menyesuaikan warna-warna, mengkombinasikan warna-warna yang telah ada di color palette sesuai aturan color palette. Selanjutnya pada harga, di sini sudah saya konsisten dengan harga saya perbesar beserta detail lainnya. Dan pada tombol back sudah saya beri aksen biru agar user mudah untuk mencari tombol back pada aplikasi ini. Dan terakhir, saran yang terakhir itu ada di
Button-button di menu profile di sini sudah saya buat seperti ini. Tadi sebelum sebelum saya revisi memang berantakan, tapi sudah saya revisi hingga menjadi seperti ini. Baik, sekian paparan presentasi proyek desain Figma mulai dari usability testing hingga pengujian prototipe aplikasi EasyBook ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.